selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti pelajaran matematika? Oke, sebelum kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Mari sama-sama anak-anak bersikap berdoa di rumah masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang materi baru yang mungkin sama sekali anak-anak belum pernah pelajari di SD. Mungkin kita akan pelajari sama-sama hari ini, dan hari ini kita akan belajar tentang aljabar, bentuk aljabar. Ada yang sudah pernah dengar tentang bentuk aljabar? Oke, kita belajar sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Ya, bagian-bagian yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua kita akan belajar tentang operasi pada bentuk aljabar. Baik, kita langsung saja memulai materi yang pertama tentang mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknis yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Jadi, untuk pelajaran materi bentuk aljabar, kita akan belajar tentang huruf. Dan huruf di sini akan diubah atau dinamakan sebagai variabel. Unsur-unsur aljabar, unsur-unsurnya yang pertama itu adalah suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Anak-anak bisa lihat di slide yang Bu Erni tampilkan. Yang kedua, unsur-unsurnya adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstan pada suatu suku. Jadi koefisien itu berupa angka yang terdapat pada suku. Dan yang ketiga itu ada variabel. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Simbol atau huruf ya, pengubah. Dan yang keempat itu adalah konstanta. Konstanta itu merupakan suatu atau suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Jadi nanti kalau konstanta itu dia berupa angka saja. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh-contoh berikut. Bu Eri tampilkan dulu. Ini. Bu Eri punya contoh, bisa dilihat di slide. Contohnya itu adalah minus 9x. Jadi cara bacanya ini nanti, ini minus 9x pangkat 3. Karena pangkatnya pangkat 3, dibaca pangkat 3. Kalau kesalahan yang sering terjadi itu adalah 9x3. Itu udah salah baca ya, nak. Terus yang kedua dikurang min 3x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 12y pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 5. Pada saat ini kita akan belajar untuk memisahkan yang mana variabel, yang mana suku, yang mana koefisien, dan yang mana konstanta. Nih, Bu Eri tampilkan. Yang pertama kita akan memisahkan yang mana namanya suku. Suku tadi Bu Eri sudah jelaskan di situ, suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Dia dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ya, berarti kita bisa lihat di sebelah sini. Bu Eri hapus dulu yang ini. Untuk suku dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Berarti suku yang pertama itu bisa dilihat nih di sini. Suku yang pertama itu adalah min 9x pangkat 3. Itu suku yang pertama. Suku yang kedua, ini dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Ini ya anak-anak, satu kesatuan ya, jangan lupa tanda positif atau negatifnya. Berarti minus 3x pangkat 3 y pangkat 2. Suku yang selanjutnya lagi, yang ini
plus 12Y pangkat 2. Maaf ya anak-anak ya, jika terjadi kesalahan di sini pada saat menuliskan. Dan suku yang selanjutnya lagi ada yang ini nih. Plus, boleh dipakai tanda plusnya atau boleh ditulis 6x saja. 6x kuadrat Y kuadrat. Boleh dibaca juga 6x pangkat 2 Y pangkat 2. Dan yang terakhir sukunya adalah minus 5. Itu suku. Berarti untuk contoh soal yang pertama terdiri dari 5 suku. Selanjutnya kita akan menentukan variabel. Variabel itu adalah simbol. Simbolnya boleh berupa huruf. Dia berupa huruf ya. Sekarang kita lihat masing-masing. Jangan lupa pangkatnya juga diikut sertakan. Berarti untuk minus 9x pangkat 3 variabelnya adalah x pangkat 3. Yang kedua, minus 3x pangkat 3 y pangkat 2. Berarti variabelnya adalah x pangkat 3 y pangkat 2. Oke. Yang selanjutnya lagi, berarti variabelnya adalah y pangkat 2. Oke. Yang di bawahnya berarti x pangkat 2 y pangkat 2. Dan yang terakhir kira-kira ada nggak variabelnya? Untuk minus 5 ada nggak hurufnya? Kalau dia tidak ada, boleh kita kasih tanda strip. Atau untuk mengubah tanda strip, biar nanti nggak salah, boleh Bu Erin ubah jadi 0, karena dia tidak ada. 0. Itu cara menentukan variabel. Jangan lupa dilihat huruf dan juga pangkatnya ya anak-anak. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan koefisien. Koefisien faktor konstan pada suatu suku. Faktor konstan itu maksudnya anak-anak lihat angkanya atau bilangan yang ada pada suku tersebut. Kalau bilangannya positif, dituliskan positif. Kalau bilangannya negatif, dituliskan juga negatif. Jadi untuk yang pertama, minus 9x pangkat 3, koefisiennya adalah minus 9. Yang kedua, untuk min 3x pangkat 3 y pangkat 2, berarti koefisiennya adalah minus 3. Yang ketiga, plus 12y kuadrat. Karena dia positif, berarti tanda positifnya nggak usah ditulis. Bu Eri bisa tuliskan langsung bilangannya saja, yaitu 12. Sedangkan yang terakhir, yang di bawahnya 6x pangkat 2 y pangkat 2, berarti koefisiennya adalah 6. Yang terakhir lagi, untuk minus 5 tetap ditulis minus 5. Ini karena dia hanya satu suku, maksudnya dia tidak ada variabel, itu berarti bisa dinamakan dengan konstanta. Itu untuk contohnya soal yang nomor 1. Cara membedakan suku, variabel, dan juga koefisien. Sudah, sampai sini ada yang kurang jelas? Untuk lebih jelas lagi, kita akan coba ke contoh yang nomor 2. Misalkan 3x pangkat 3 ditambah 5y pangkat 2 dikurang 7y pangkat 3 dikurang x ditambah 9. Anak-anak coba cari deh jawabannya di rumah. Coba diisi tabel berikut ini di buku catatanmu masing-masing. Silahkan dituliskan jawabannya. Sukunya kira-kira ada apa saja? Setelah selesai menentukan suku, coba ditentukan variabelnya. Kira-kira variabelnya ada apa saja? Dan koefisien. Serta lagi satu konstantanya jangan lupa. Karena di sini ada yang namanya konstanta. Oke? Ya, nanti untuk soal yang itu kita akan bahas sama-sama
pada saat Bu Guru mengadakan Zoom meeting atau pada saat ada pembahasan sendiri ya. Atau bisa anak-anak kirimkan jawaban tersebut nanti di foto dan dikirimkan ke Google Classroom. Setelah selesai menentukan variabel, suku, koefisien, dan konstanta, kita akan belajar untuk menyusun aljabar. Sebelum kita melakukan operasi hitung, kita harus bisa dulu menyusun aljabar. Ya. Syaratnya menyusun aljabar yang pertama, diurutkan berdasarkan hurufnya. Diurutkan berdasarkan huruf. Yang pertama diurutkan dulu berdasarkan hurufnya. Jadi huruf yang terkecil duluan yang ditulis, baru huruf yang terbesar. Yang kedua berdasarkan pangkat. Berdasarkan pangkat. Yang anak-anak tulis pertama itu adalah yang pangkatnya terbesar. Pangkat yang terbesar ditulis yang paling pertama, setelah itu baru pangkat yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, Bu Eri punya beberapa contoh, bisa dilihat contohnya. Contoh yang pertama, 2A pangkat 3, 2A pangkat 3, B pangkat 2, dikurang 5A pangkat 2, ditambah 4B pangkat 2, ditambah AB, ditambah 2. Kita kelompokkan dulu atau kita urutkan bentuk aljabar berikut dengan baik. Caranya mengurutkan adalah kita lihat berdasarkan huruf. Karena huruf yang terkecil itu adalah huruf A, berarti kita urutkan berdasarkan huruf A-nya dulu. Anak-anak bisa lihat di sini ada A pangkat 3, ada A pangkat 2, dan ada A. A itu sama dengan A pangkat 1 ya anak-anak. Sekarang kita urutkan berdasarkan hurufnya dulu, berarti yang pangkat 3 duluan yang kita tulis. Berarti 2A pangkat 3, B pangkat 2, dikurang yang kedua pangkat 2, berarti 5A pangkat 2. Yang ketiga pangkatnya yang pangkat 1, pangkat 1 itu yang ini, berarti ditambah AB. Setelah itu huruf yang selanjutnya. Huruf yang selanjutnya karena ada huruf B, berarti kita tuliskan di belakangnya plus 4B pangkat 2 plus 2. Jangan lupa tanda tambah dan tanda kurang juga harus sertakan. Contoh yang kedua, nih. Bu Eri punya contoh yang kedua, 3X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 7. Berarti kita lihat pangkatnya. Dari hurufnya ada huruf X sama huruf Y. Berarti kita tulis yang pertama adalah huruf X. Karena pangkatnya sama-sama 2, berarti bisa kita langsung tuliskan. Yang pertama bisa Bu Eri tulis yang ini duluan. 3X pangkat 2. Selanjutnya yang ada X pangkat 2-nya lagi, yang ini nih. Dikurang X pangkat 2. Selanjutnya belum Bu Eri tulis. Karena yang ini belum Bu Eri tulis, berarti dituliskan di sini plus 2Y pangkat 2 dikurang 7. Yang ini konstantanya. Jelas anak-anak? Sekarang catatan nih untuk anak-anak. Anak-anak bisa lihat ini kalau ada yang pangkatnya sama, ini pangkatnya sama, X pangkat 2, ini juga sama. Untuk yang pangkatnya sama, ini disebut dengan suku sejenis karena dia pangkatnya sama dan variabelnya juga sama-sama X. Baik, contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga bisa anak-anak lihat di sini. Yang pertama itu ada min 5x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x pangkat 2y ditambah 1. Masih dalam pikiran anak-anak, Bu Eri panjang banget sih, ini huruf semua pula. Oke, kita akan belajar mengelompokkan, tapi sebelum kita mengelompokkan atau kita susun aljabarnya, Bu Eri tanya dulu, kira-kira di sini ada berapa suku? Ada 6 suku. Bu Eri ganti warnanya dulu ya, anak-anak. Ada 6 suku. Suku yang pertama nih, ada ini. Minus 5x pangkat 2. Suku yang kedua, plus 2x pangkat 2y. Suku yang ketiga ada xy pangkat 2. Suku yang keempat 4x pangkat 2. Suku yang kelima plus x pangkat 2y. Dan suku yang terakhir itu adalah plus 1. Itu banyaknya sukunya. Sekarang kita akan susun berdasarkan huruf dan pangkatnya. Kita lihat dulu. Pangkatnya yang paling tinggi itu adalah pangkat 2. Pangkat 2 untuk yang X pangkat 2 semua. Jadi kita bisa susun dulu. Minus 5X pangkat 2. Anak-anak lihat, apakah kira-kira ada suku yang sejenis atau yang sama dengan X pangkat 2? Ini ada di sini nih. Nah, nih. Yang sama itu ada. Berarti ada minus 4x pangkat 2. Jangan lupa tanda operatornya disertakan. Selanjutnya, nih, ini ada plus 2x kuadrat y, kita tuliskan lagi. Plus 2x kuadrat y. Selanjutnya yang ada x kuadrat y-nya lagi. Ini ada di sini. Plus x kuadrat y. Yang belum kita tulis selanjutnya yang ini. Belum kita tulis. Berarti kita tuliskan plus xy kuadrat. Dan yang terakhir, angka yang belum kita tuliskan itu adalah plus 1. Ini cara menyusun aljabarnya. Sekarang anak-anak lihat, kira-kira ada suku yang sejenis nggak anak-anak? Adakah suku yang sejenis kira-kira? Ada. Ini suku yang sejenis nih. Ini namanya suku sejenis. Untuk 5x kuadrat, min 5x kuadrat dengan min 4x kuadrat. Yang selanjutnya, suku sejenis yang selanjutnya yang ini. Suku sejenis. Plus 2x kuadrat y ditambah x kuadrat y. Itu cara untuk menyusun aljabar. Oke, sampai sini sudah mulai ada bayangan tentang aljabar? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang ini. Operasi pada bentuk aljabar. Operasi hitung. Operasi hitungnya yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi hitung yang kedua yang kita akan pelajari adalah perkalian bentuk aljabar. Yang ketiga itu adalah pembagian bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Kita akan belajar pelan-pelan. Baik, kita akan mulai yang pertama. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Anak-anak bisa perhatikan beberapa contoh soal yang akan Bu Eri tampilkan. Contoh soal yang pertama, ini. A ditambah A. Anak-anak sebelumnya pasti mengenal 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 2. Sama. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya menjumlahkan suatu variabel. A itu sama dengan 1A ya. A itu sama dengan 1A. Jadi kalau tidak ada angka di depannya itu sama saja dengan 1. 1A ditambah 1A. Bu Eri bisa misalkan 1 apel ditambahkan dengan 1 apel. Berarti berapa banyak apelnya anak-anak? Ada 2 apel.
Atau untuk 1A ditambah 1A itu hasilnya adalah 2A. Contoh yang selanjutnya, 3A ditambah 2A. 3A ditambah 2A. Karena ini penjumlahan, berarti kita tinggal jumlahkan koefisiennya saja. Untuk variabel sama-sama A, jadi kita bisa langsung jumlahkan. Hasilnya adalah 5A. Yang selanjutnya lagi, untuk yang pengurangan, sekarang yang pengurangan nih, tandanya tanda kurang. 5X dikurang 3X. Anak-anak lihat variabelnya. Di sini variabelnya X, di sebelah sini juga sama variabelnya X. Untuk variabel sama-sama X, berarti bisa Bu Eri tulis di sini X. Angkanya tinggal dikurang nih. 5 dikurang 3, berarti hasilnya adalah 2. Atau hasil akhirnya adalah 2X. Lanjut, 4Y dikurang Y. Anak-anak bisa lihat dulu, karena ini tanda pengurangan, nanti kita tinggal mengurangkan. Kita lihat variabelnya, variabelnya adalah Y. Di depan variabelnya Y, di belakang juga sama variabelnya Y. Syarat penjumlahan sama pengurangan, variabel itu harus sama, ya. Karena variabelnya udah sama, berarti tinggal kita kurangkan. 4Y dikurang Y itu sama dengan 4Y dikurang 1Y. Berarti hasilnya adalah 3Y. Ini untuk yang dasar-dasar. Ada yang kurang jelas? Contoh selanjutnya lagi, biar lebih jelas. 12X ditambah 5Y dikurang 4X ditambah 3Y. Kita lihat, kira-kira ada berapa variabel anak-anak? Ada 2 variabel. Variabelnya ada apa saja? Variabelnya ada apa saja? Ada X dan Y, ya. Sekarang kita kelompokkan dulu berarti berdasarkan suku yang sejenis. Untuk yang X berarti ada apa saja? Ada 12X yang pertama. Yang kedua ada ini, jangan lupa tanda negatifnya ya. Minus 4X. Selanjutnya, untuk yang Y. Ada apa saja? Plus 5Y. Dengan plus 3Y. Plus 3Y, oke. Karena sudah berkelompok, berarti tinggal kita cari hasilnya. 12X dikurang 14X hasilnya adalah 8X. 5Y ditambah 3Y hasilnya adalah 8Y. Ini dia hasil akhir. Sudah jelas anak-anak? Bu Eri ulangi kembali syarat suatu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, anak-anak harus kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis atau variabelnya yang sama. Contoh selanjutnya, yang lebih ribet lagi dikit. 5X dikurang 7Y ditambah minus 2X ditambah 3Y. Karena ini, biar ubah dulu ya. Karena ini tandanya ada di dalam kurung, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu kurungnya. Berarti untuk yang pertama bisa tetap kita tulis, ini bisa tetap kita tuliskan 5X dikurang 7Y. Tidak ada yang berubah ya. Kalau tandanya di tengah tanda tambah atau tanda positif, berarti yang di dalam kurungnya akan tetap. Yang ini berarti tetap menjadi minus 2X ditambah 3Y. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis. Variabelnya ada 2 variabel, variabel X dan variabel Y. Berarti kita kelompokkan sekarang. Untuk yang pertama dulu, yang X ada 5X dengan ini, minus 2X. Sedangkan yang Y-nya berarti ada ini, minus 7Y
dengan plus 3Y. Kalau sudah dikelompokkan, kita cari hasilnya. 5X dikurang 2X, berarti hasilnya adalah 3X minus 7Y. Minus 7Y ditambah 3Y. Minus 7 ditambah 3, berarti minus 4Y. Itu untuk yang nomor 6. Ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Oke, berarti Bu Eri bisa lanjut ya ke soal yang nomor 7. Nomor 7, soalnya adalah 5X ditambah 3Y dikurang 9 dikurang 2X dikurang Y dikurang 2. Cara mengerjakannya sama. Yang harus anak-anak lakukan adalah dibuka dulu tanda kurungnya. Yang ini, kita buka dulu tanda kurung yang pertama. Berarti menjadi 5X ditambah 3Y dikurang 9. Yang kedua, karena ini dia tandanya negatif, maka akan terjadi perubahan pada ini yang di dalam kurung yang kedua sini. Tandanya akan berubah. Kalau misalkan dia positif akan menjadi negatif, jika negatif akan menjadi positif. Jadi, bisa anak-anak perhatikan baik-baik. Untuk 2X berarti Bu Eri akan tuliskan di sini menjadi minus 2X. Untuk minus Y berarti Bu Eri akan tuliskan di sini menjadi plus Y. Sedangkan untuk minus 2 karena negatif berarti kalau dibuka kurungnya menjadi positif karena ada tanda ini. Tanda pengurangan ini. Berarti menjadi plus 2. Seperti itu. Langkah selanjutnya, kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis pertama itu ada 5X. Yang variabelnya sama dengan 5X ini. Ada minus 2X. Selanjutnya lagi, plus 3Y untuk yang Y variabelnya. Ada ini, plus Y. Dan untuk yang konstanta, minus 9 dengan plus 2. Kita cari hasilnya anak-anak. 5X dikurang 2X berarti 3X. Plus 3Y. Plus 3Y ditambah Y. Plus 3Y ditambah 1Y. Berarti hasilnya adalah plus 4Y. Minus 9 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah minus 7. Ini dia untuk penjumlahan dan pengurangan. Lagi satu contoh yang terakhir untuk yang nomor 8. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Untuk ini soalnya itu pengurangan, tandanya adalah tanda kurang. Jangan lupa diperhatikan yang tadi Bu Eri sampaikan. Yang pertama, kita bisa buka dulu kurung yang ini, berarti 3X dikurang 2Y. Oke. Karena tandanya di sini tanda kurang, berarti untuk 2X akan menjadi minus 2X. Oke. Plus 5Y berarti jadinya minus 5Y. Selanjutnya apa yang dilakukan? Dikelompokkan berdasarkan suku yang sejenis atau disusun. Untuk 3X, adakah suku yang sejenis dengan 3X? Berarti yang ini. Minus 2X. Oke. Untuk yang ini, minus 2Y. Adakah suku yang sejenis dengan minus 2Y? Berarti minus 5Y. Oke. Sekarang kita cari hasilnya. 3X dikurang 2X berarti 1X. Minus 2Y dikurang minus 5Y. Min 7Y. Atau bisa Bu Eri tuliskan 1X dengan X min 7Y. Ini hasilnya anak-anak.
lumayan membuat anak-anak bingung ya. Jangan lupa nanti di rumah tolong dicari-cari lagi ya untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.